Shalom, Renungan Harian Senin 21 Desember 2020 diambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bila kita memperhatikan Ibrani pasal yang ke-9 ini, maka kita menemukan penulis kitab ini sedang menggambarkan adanya perbedaan keberadaan umat sebelum janji Allah akan datangnya penebus tergenapi dan setelah janji itu digenapi melalui Yesus Kristus. Sebelum janji Allah tergenapi, untuk datang kepada Allah, umat diwakili oleh imam yang melayani di bait Allah. Hanya imam yang dapat masuk ke dalam tempat kudus dan imam besar ke tempat maha kudus untuk menjumpai Allah, menyampaikan kehendak atau permohonan umat. Ketika imam besar masuk ke tempat maha kudus, ia wajib mempersembahkan korban, di mana darah harus dicurahkan sebagai simbol untuk penyucian dan pembersihan. Hal ini berbeda sekali setelah janji Allah digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang bisa datang kapanpun dan dimanapun menghadap Allah tanpa perantara. Bukan lagi darah binatang yang dipersembahkan, tetapi darah Kristus yang menyucikan manusia dari segala dosa dan pelanggarannya, yang membersihkan manusia tidak secara lahiriah saja, tetapi juga secara batiniah. Itulah sebabnya dikatakan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, di mana darah Kristus membuka dan memberi kita kesempatan untuk bisa datang kepada Allah secara langsung dan menerima bagian dari keselamatan yang dijanjikan. Dari apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani ini, apa yang dapat kita pelajari memaknai Minggu Advent yang keempat ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedatangan Kristus sebagai penggenapan janji Allah memberi kita kesempatan untuk membangun kembali hubungan antara manusia dengan Allah yang kudus, yang telah rusak oleh dosa, oleh ketidaktaatan manusia. Kesempatan ini adalah kesempatan yang mahal karena nilainya setara dengan darah anak Allah. Oleh sebab itu, setiap kita yang mengaku percaya harus mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jika darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita dari dosa kita, maka tanggung jawab kita menjaga diri agar tetap hidup kudus dan tak bercela di hadapan Bapa di sorga. Sungguh tanggung jawab yang tidak mudah. Adam dan Hawa pernah gagal untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Maka bagi kita yang mendapat kesempatan untuk memperbaiki kegagalan itu, mari kita terus berjuang. Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 dan yang ke-17 berkata, "Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Tuhan Yesus akan segera datang kembali untuk membawa orang-orang pilihannya. Orang-orang yang hidup kudus dan tak bercacat. Orang-orang yang berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Seperti yang dikatakan pada ayat 28b, ia akan menyatakan diri sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kapan waktu itu tiba. Jadi, persiapkan diri kita sebaik-baiknya selagi masih ada waktu dan kesempatan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.